Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, dan ini sangat penting saya sampaikan secara terbuka. Saya mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, mengingat kebijakan Presiden menggunakan diksi yang sangat unik. Bantuan tunai, pedagang kaki lima, dan warung. Ini sebuah diksi yang sangat unik dan tidak sesuai dengan tata peraturan yang berlaku. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun Nomor 20 2008 tentang UMKM nggak ada istilah PKL maupun warung. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Edi, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima merasa terpanggil secara moralitas untuk mengawal BT PKLW 1 juta PKL dan warung masing-masing 1,2 juta atau plafon 1,2 triliun. Dan kami memohon kepada Presiden sebuah arahan untuk keterlibatan organisasi dalam mengawal dan penyaluran BT PKLW. Program ini, saudara-saudara, sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akhir Juli. Agustus sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa kuasa pengguna anggaran adalah TNI dan Polri. Di berbagai kesempatan saya tidak mempersoalkan TNI dan Polri mendapatkan KPA untuk BLT bagi PKL dan warung, walaupun tidak ada kaitan sama sekali. Namun Presiden memberikan respon yang sangat baik. Pak Jokowi menyampaikan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia APLI akan dilibatkan dalam penyaluran BT PKLW atau bantuan tunai PKL dan warung, dan berjanji akan mengundang Ketua Umum dalam peluncuran yang kemarin diluncurkan di Yogyakarta. Saudara-saudara, saya belum bertindak apa-apa. Tatkala tanggal 15 September, saya hanya melakukan pertemuan-pertemuan Zoom konsolidasi dengan kawan-kawan di Sultan Air. Namun, tanggal 17 September 2021, saya diundang rapat koordinasi dengan Sekretariat Kabinet membahas 4 poin yang kami sampaikan. Tanggal 22 September 2021 diundang oleh Menko, dan ini saya pertanyakan kembali kepada Pak Teten Mas Duki. Pada akhir pertemuan Pak Teten tidak menyinggung, saya angkat tangan lagi. Mohon Pak Teten ini dijawab. Ini soal marwah kepresidenan Republik Indonesia. Presiden RI itu, Bapak-bapak, saudara-saudara, adalah kepala negara, kepala pemerintahan Republik Indonesia, punya kekuasaan yang sangat besar. Oleh karena itu saya minta kepada Menko untuk menjawab soal keterlibatan asosiasi dalam penyaluran BT PKLW. Setelah itu kami ketemu dengan Deputi Ekonomi Usaha Mikro Pak Edi Satria, hampir 1 jam. Dan saya bersyukur tanggal 8 Oktober tahun 2021 ada surat resmi dari Kemenko perihal penyampaian data PKL dan warung untuk diproses mendapatkan bantuan tunai PKL dan warung dari APLI. Tanggal itu pula, saudara-saudara, saya selaku Ketua Umum, saya terbitkan surat perintah. Dan tanggal 20 September 2021, surat resmi kepada Presiden perihal tindak lanjut amanat Presiden dalam PT PKLW, serta surat kepada Menteri Koperasi, tembusan kepada Presiden, Menko Perekonomian, Seskap dan Menko, Panglima TNI dan Kapolri kami layangkan, dan kami sertai data sebanyak 91.000 pedagang kaki lima dan warung dari Jawa, Sumatera, dan sebagian dari Mataram.
saya sampaikan kepada Menko, kami tidak mau bermain api. Kami hanya menyampaikan data tidak terlalu banyak, namun kita harapkan data ini bisa diproses secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pada hari ini saya tegaskan kembali, saya bertanggung jawab terhadap yang saya pimpin, apapun resikonya. Yang ingin saya sampaikan adalah proses kita kawal dari waktu ke waktu, detik per detik. Pada ujung dan akhirnya, saya belum mendapatkan kepastian hanya dari Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kami sudah mendapatkan jawaban dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa penyalurannya sudah final atau 100%. Namun, besok kami akan ke Mabes TNI dan Mabes Polri untuk meminta kepastian nasib dari 91.000 pedagang kaki lima dan warung yang kami usulkan berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia. Untuk itulah saudara-saudara, pada kesempatan yang mulia ini perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan khususnya dari 58 kabupaten kota yang mengusulkan anggotanya untuk PT PKLW. Persoalan ada presiden tatkala tanggal 18 Oktober 2021 di salah satu kota di Republik ini, pejabat pemerintah memuji-muji Pemprov, wali kota, tanggal 18 Oktober 2021 sudah close 100%. Namun di awal November dibuka kembali untuk penyaluran pedagang kaki lima yang baru. Ini kabar baik, tapi semestinya tidak perlu terjadi, karena bisa menimbulkan berbagai pertanyaan. Oleh karena itu, ketika ada berita ini, saya perintahkan ke seluruh jajaran PNI. Kalau bahasanya Pak Mutoyib almarhum ketika kita dibina oleh beliau, Legend TNI Mutoyib, kita lakukan operasi para intelijen. Saya perintahkan seluruh jajaran 58 kabupaten kota untuk komunikasi dengan Polres dan Kodim. Itu perintah dari saya kepada Ketua OKK Saudara Mahathir Ahmad, dan hasilnya semuanya kur seperti suara di Senayan DPR RI. Semua sudah kurs. Tapi yang paling penting dan paling mendasar, hari ini saya tegaskan saya bertanggung jawab untuk itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Ketua OKK dan Wakil Ketua Umum Saudara Wahyudi, 91.000 pedagang kaki lima dan warung ini nanti akan menjadi prioritas untuk fasilitas usaha produktif yang ada di organisasi kita. Namun saudara-saudara, saya tidak pernah tergiur dengan angin surga. Walaupun saya sudah dapat jawaban, data ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk PT PKLW tahun 2022 atau program lainnya. Tapi ini angin surga. Kita tidak boleh tergiur dengan angin surga. Oleh karena itu, besok surat resmi kami sebagai Ketua Umum kepada Panglima TNI dan Kapolri kami layangkan untuk mendapatkan kepastian. Kalau sudah sampai di mana datanya, prosesnya seperti apa. Ini bagian daripada pertanggungjawaban kepemimpinan. Bapak Dikanevo, mohon maaf agak sedikit mengganggu ini. Hari ini pula secara resmi saya ingin menyampaikan sebuah sikap sebagai penanggung jawab. Yang pertama, mengingat Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Republik Indonesia, statement dan amanatnya menjadi sebuah hal yang harus diwujudkan, dan pertanggungjawabannya adalah kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia dan negeri ini.
Untuk itu, saya sebagai Ketua Umum APRI menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo. Karena sampai hari ini, Minggu 28 November 2021, saya gagal mengemban amanat menjaga marwah kepresidenan Republik Indonesia. Dan ini saya pertanggungjawabkan secara moralitas. Kami akan berjuang hingga titik akhir. Kemudian kedua, kami juga mohon maaf kepada Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, Menkop dan UKM RI, Panglima TNI dan Kapolri, karena melalui sebuah langkah-langkah yang menurut pandangan saya ingin mendorong koordinasi, komunikasi, tata kelola di pemerintahan bisa berjalan lebih cepat. Ternyata saya gagal untuk mewujudkan koordinasi berjalan secara cepat. Mohon maaf Pak Edi Ganevo, 15 September 2021 Presiden statement. Kalau bagi saya sebagai Ketua Umum APRI, tinggal saya panggil Sekjen Bendahara Umum, Ketua OKK, duduk satu meja sambil merokok, libatkan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, selesai barang ini. Iya, betul lah. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Menko Perekonomian, Menko, Seskap, Panglima TNI dan Kapolri, 5 institusi yang terlibat dalam penyaluran PT PKL. Kenapa saya mohon maaf? Karena saya gagal mendorong clean and good governance dalam penyaluran bantuan tunai PKL dan lain. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, tentunya saya mohon maaf kepada 58 Ketua DPD Asosiasi PKL Indonesia dari Batam, Pekanbaru, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa, dan Kota Mataram. Karena kalian adalah ujung tombak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya minta melakukan revitalisasi data yang memenuhi syarat untuk persyaratan PT PKLW dan bisa mengusulkan 91.000 data kepada pemerintah. Dan tentunya saya juga mohon maaf kepada 91.000 pedagang kaki lima dan mahal. Namun yang perlu digarisbawahi, saya tetap akan berjuang sampai titik akhir bahwa 91.000 PKL dan warung yang kita usulkan atas amanat Presiden Joko Widodo ini harus mendapatkan kepastian baik dari pemerintah dan harus ada solusi. Tatkala ada problem, tentunya pemerintah punya solusi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tidak bisa pemerintah hanya menyampaikan TNI Polri sudah lebih cepat daripada proses yang ada. Nggak bisa begitu. Seperti saya katakan tadi, kalian hari ini saya panggil ke Jakarta, padahal saya ini nggak punya kekuatan apa-apa Pak Edi, nggak pernah ngasih duit sama kawan-kawan ini. Dan ini ada perintah Presiden tanggal 15 September 2021. Kita sudah masukin data tanggal 12 Oktober ya. 12 Oktober atas amanat surat resmi dari Menteri Koperasi. Ini kalau bagi saya ini dokter Pak Aldi. Jadi kalau ada pasien emergensi, kecelakaan atau khususnya robek gitu, itu kalau nggak ditangani cepat-cepat meninggal dalam waktu sesingkat-singkat. Oleh karena itu sekali lagi saya akan berjuang sampai ujung. Namun yang perlu digarisbawahi, saya tidak mengizinkan kawan-kawan selonong boy. Kalau ada yang ingin ke Menkop, ke Panglima TNI, Mabes Polri, tidak pernah saya izinkan. Dan saya juga tidak mengizinkan kalian demonstrasi, nggak ada gunanya. Cukup saya ambil alih semua tanggung jawab, saya akan sampai titik akhir. Oleh karena itu,
Ini perlu saya sampaikan. Dan saya tetap menjaga tata etik. Saya menyampaikan ini karena cinta kasih sayang saya dengan Republik Indonesia. Kalau saya nggak cinta sayang sama Republik, barang ini bisa jadi bubur. Karena audit forensik dokumen semua rapat saya rekam. Artinya saya ngomong ini nggak ada yang ngomong. Semuanya ada. Oleh karena itu, kesempatan hari ini saya jadikan momentum. Kita harus memperkokoh soliditas, memperkuat infrastruktur dan kelembagaan, dan mempertebal militansi. Bagi yang mindsetnya masih untuk hal-hal yang super pragmatis dan bukan untuk rakyat, saya persilakan keluar dari rumah revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara.